bukan berapa anak kita, bukan berapa kesuksesan yang kita miliki, tetapi yang kita bawa adalah kesadaran akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, ingatan kita akan Tuhan. Oh, itu adalah kehidupan kekal yang nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita ada bersama Dia di surga. Itu akan kita bawa. Seberapa banyak harta yang kau bawa, dikatakan bahwa jangan menyimpan harta yang ngengat bisa memakannya, tetapi simpanlah hartamu di mana ngengat tidak bisa memakannya. Artinya harta yang kekal. Amin. Apa itu harta yang kekal? Pengenalanmu akan Tuhan, pengalamanmu bersama dengan Tuhan selagi kita hidup di muka bumi. Itulah ukuran harta yang kita punya. Amin. Jadi kalau di sini, selagi di bumi, kesadaranmu akan Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan itu sedikit, berarti kita nanti mungkin tetap ada di surga, tetapi kita miskin. Amin. Mau jadi orang kaya di surga nanti? Amin. Simpanlah hartamu di surga. Bawa pengalaman-pengalaman roh, perjumpaan dengan roh, dengan firman yang membangun hidupmu. Itulah yang menjadi ukuran nyata nanti kita ada di surga. Itu di mana? Tipe rumah yang bagaimana katanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau menyanyikan lagu dengan lebih lagi, mengalami Dia lewat penyembahan. Haleluya. Katakan, Yesus biarlah hidupku. Nyanyikan dengan segenap hati, dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Alami
hanya satu, kalahkan kegajianmu. Amin. Bangun rohmu. Fokusmu adalah rohmu. Amin. Fokusmu adalah rohmu. Katakan, fokus saya adalah membangun roh saya yang ada di hati saya. Kalau saya bangun roh, kalau aku membangun rohku, aku akan terhubung dengan surga. Aku terhubung dengan rohnya. Maka semua pengganggu-pengganggu akan menyingkir. Semua kedagingan akan menyingkir. Semua kegalauan akan menyingkir. Amin. Jadi kita harus lawan dengan kekuatan kita. Tapi kita bangun roh kita, naik. Maka semua yang berasal dari daging, semua yang berasal dari kegelapan, semua yang berasal dari dunia pasti akan tinggal. Amin. Pasti akan turun. Apa yang harus kita lakukan? Membangun roh kita. Membangun roh kita. Amin. Katakan, maka fokuslah. Bangun rohmu. Jangan fokus melawan setan. Amin. Kalau kau bangun rohmu dengan benar, pasti semua itu nggak ada lagi di pikiran, nggak ada di perasaan. Biarkan aja di situ. Amin. Biarkan aja situ, yang penting dia tidak masuk dan tidak akan mengganggumu. Amin. Jadi kalau masih mengizinkan dia di bumi ini bisa aja, tapi masing-masing ambil kerjaan masing-masing. Haleluya. Ini yang harus kita latih, sebuah teknologi yang canggih. Teknologi yang canggih. Amin. Yang selama ini kita susah mengalahkan pikiran. Bangun aja pikiran yang benar. Bangun aja menurut firman. Maka pikiran ini akan terbangun adalah pikiran-pikiran Tuhan. Amin. Jadi makanya kita tidak ada pelayanan pelepasan. Oh iya sampai muntah-muntah. No. Ketika firman itu terbangun di dalammu, ketika Roh Kudus itu terbangun di dalammu, kita nggak perlu pelepasan yang sampai menyiksa jiwa. Kita tidak lakukan itu. Amin. Haleluya. Karena kita sudah diberi kemampuan, teknologi untuk menaikkan roh kita. Maka kehidupan roh itu akan terbangun. Amin. Itu teknologinya. Haleluya. Ini yang perlu harus dibangun ini. Untuk fokus. Fokus, katakan. Fokus kepada roh. Fokus membangun roh. Jangan fokus melawan setan. Kalau kau membangun hidupmu, kalau kau membangun rohmu, hidupmu pasti ditata kembali oleh firman dan roh yang akan membangunnya. Haleluya. Maka fokus kepada firman, fokus kepada roh. Kalau kau fokus kepada roh, mau jam berapa kau disuruh Tuhan menyembah Tuhan, itu tidak akan pernah bisa menghambatmu. Amin. Ini adalah jam-jam ngantuk, ya. Tapi kalau fokus kau di dalam roh, bahwa roh itu tidak bisa dibatasi oleh apapun, dan bisa menembus ruang, menembus batas, menembus segala kelemahan. Amin. Maka fokus ketika kau menyembah Tuhan, fokus membangun rohmu. Haleluya. Amin. Cara bagaimana? Ayo mulai kau deklarasi, lepaskan kehidupan roh yang ada. Haleluya. Ayo sebentar. Fokus membangun roh.
Kami menghormati-Mu Bapa, karena kami memberikan tempat yang terutama dan pertama dalam hidup kami. Nah, kami tahu respon akan membawa kami ke satu tempat. Ketika kami mengambil respon, harus berlaparan Tuhan, menginginkan Tuhan lebih lagi, maka kami akan menerima lebih banyak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami boleh dibawa pada dimensi roh yang Tuhan inginkan. Kami tahu bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembah Dia adalah roh dan kebenaran. Amin. Allah itu juga adalah roh. Siapa yang akan juga bisa mengakses kehidupan Allah itu harus mengaksesnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Itu sebabnya kami berdoa supaya tidak ada yang teralih, tapi kami terfokus tertuju kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ini cukup ribut ya Pak. Atau dimatikan aja ini. Matikan aja. Cik. Oke. Kita lihat lagi ya. Ini ada yang bocor lagi. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes. Kamu siap? Yes, Ya. Pak. Oke. Mari kita mulai startnya. Saya percaya ketika kita berbicara tentang apostolik dan profetik, itu tidak berbicara sejenis bakpao atau cimpa atau apapun. Apostolik, profetik adalah dimensi dari Tuhan, ya, karena semua yang ada di surga harus tahu cara mengaksesnya. Kalian kalau datang kemari tadi lewat mana? Masuk ke sini lewat apa? Lewat gerbang, tentu ya, lewat gerbang. Gak ada akses yang lain. Kalau masuk ke sini tanpa gerbang berarti dia pencuri. Dimensi roh juga ada aksesnya, ada pintu masuk. Setiap orang harus tahu mengerti pola ini. Karena kalau kamu tidak mengerti tentang dimensi roh, maka kita akan menjadi Kristen yang menjalankan perjalanan kita hanya dengan biasa-biasa. Ya, walaupun mungkin kamu sudah mengaku Kristen atau mengikut Tuhan mungkin sekian tahun, mungkin berpuluh tahun, tapi tidak membawamu kepada bagaimana kamu punya kemampuan mengakses kerajaan surga. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Ready? Siap? Katakan dulu ya, itu bukan untuk lucu-lucuan, tapi engkau mempres rohmu untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan hari ini. Amin. Itu adalah desakan di dalam rohmu. Saya menerima apa yang Tuhan sudah sediakan. Hati saya terbuka untuk Tuhan. Artinya kamu menjadi pintu, ya, kerajaan surga, mengekspansi bumi ini. Amin. Oke, mari kita lihat dulu. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun aku belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang
bagaimana membangun roh yang kuat. Ya, itu building the strong spirit. Ya, artinya kita harus belajar bagaimana menjadi roh yang kuat. Lukas 2 ayat 40 berkata bahwa Yesus itu bertumbuh, ya, bertambah besar, katanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Bertumbuh, semakin rohnya semakin kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah, ya, ada atas dia. Itu di dalam Lukas 2 ayat yang ke-40. Gak usah dibuka. Tapi hari ini kita belajar bagaimana membangun roh yang kuat. Amin. Bagaimana kita membangun roh yang kuat, itu adalah sesuatu yang harus kita dalamin, harus kita pahamin. Cik, saya tidak terganggu. Saya tadi lihat di situ, itu kabel dari sini tertindih, itu dari kabel ini, kabel yang di atas tertindih dengan kursi. Jadi kayaknya itu pecah itu kabel. Ini kalian harus hati-hati. Makanya saya naikkan ke atas karena itu tadi kaki kursi itu menindih, sudah itu menindih tadi kabel. Ya, kita harus berdoa supaya ada orang yang bisa menangani. Cik, ini sudah. Coba besarin lagi volume ini. Cik, 1. Besarin dulu volume ini. Cik. Udah, itu lepas dulu kabel yang dari sini. Sambil ambil dulu mikrofon yang tadi, yang satu akses satu. Coba tes dari sini. Ya, sementara kita konsentrasi saja. Om Sobat itu nggak ada di sini. Itu selalu berbicara. Sudah. Tadi sempat diputus, masih ribut juga. Belum. Nggak, di situ dibuka. Coba dulu tes, kalau berarti nggak ada pengaruhnya tadi. Ini yang mana yang dari belakang ini? Satu-satu dulu. Satu-satu yang ke sini. Ini. Kalau mati berarti oke. Iya, ini satu-satu. Tes satu-satu. Ini udah cabut sini. Jadi cabut. Oke, berarti pasang lagi. Yang sini pasang dulu itu, ini pasang kembali. Yang sana buka. Itu diam. Cik. Pasang. Ah, berarti yang tadi Berarti itu udah. pasang. Udah. Apa lagi pasang? Cik satu. Udah cukup, udah mantap. Oke. Berarti itu kabel yang tadi nih. Ini hati-hati kalian ya. Kabel yang tadi ini terlindas masih ini. Cabut ini kalau gitu. Nggak bisa hidup lagi nanti. Coba. Kalau cabut ini udah mati semua. Mati lah. Enggak, pasang dulu yang itu. Cabut lebih. Bukan yang ini. Coba lebih enak. Enggak, itu dulu pasang. Ini dulu pasang. Biar enggak dua-duanya mati. Enggak sama aja nanti. Cabut itu. Pasang ini baru cabut lagi tuh. Buka sini. Satu orang ambil aja yang bisa. Speaker, ini apa ya? Ini mic-nya.
Sini. Met. Cek 1. Apakah ribut lagi nanti? Cek 1. Cek 1. Depan. Tes. Berarti ini yang ribut. Ya. Tunggu lagi. Oke. Baik, ini jelas ya, karena satu dari sana, satu dari situ. Oke, baik, kita lanjutkan. Cek 1. Tes. Tes, oke. Sementara dulu aja di situ. Yang lain aja yang ambil. Kamu stay di situ, Pak Andre. Cek. Cek. Kamu kurangi gainnya sedikit. Bayangnya gain. Nomor 2 setelah dari kiri. Cek. Jangan terlalu bergaung gitu. Cek. Oke, kurangi lagi. Oke, volumenya besarin. Kelas 2. Sama juga. Batik bocor. Ada 3 SD, 3 SD Bluetooth. Itu aja ambil. Itu baru wirelessnya. Ada. Pulang gimana? Cek 1, 2. Cek 1. Cek. Bagus ya. Cek 1. Cek. Cek 1. Jauh ya. Jauh tadi ininya. Kualitasnya. Ini pun baterainya tinggal 1. Ya memang perlu panitia mempersiapkan dengan baik. Cek 1. 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 1. Cek 1. Cek 1, 2, 3 dicoba. Cek 1. Cek. Cek. Oke. Jelas ya? Bisa dengar? Berbahaya enggak? Gaungnya enggak? Cek 1. Cek. Cek 1. Cek 1, 2. Cek 1. Cek 1, 2, 3 dicoba. Oke. Ya kadang bisa terhalang oleh karena fasilitas yang kita pakai tidak ready ya. Oke, siap? Mari kita lanjutkan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Oke, kita lihat dulu ayat 1 berkata, dan aku, saudara-saudara,
Dikatakan pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Ya, di sini dikatakan bukan disebut dengan manusia rohani, tapi kalau bahasa Inggrisnya I Britain, ya, could not speak unto you as unto spiritual. Ya, jadi aku ketika datang kepadamu, aku tidak bisa berbicara itu secara rohani kepadamu. Kenapa? Karena kamu saya temukan, kata Paulus, adalah manusia duniawi. Manusia rohani ini berbicara tentang posisi rohani. Katakan posisi rohani. Posisi rohani. Ya, jadi di dunia ini ya itu ada yang namanya natural, ada namanya spiritual. Ini adalah dua dimensi yang berbeda. Ya, ingat, kita tinggal di dalam yang namanya dimensi natural. Nah, ini yang natural ini kita bisa bernapas, bisa kita lahir, bisa juga kita bertumbuh kemudian mati, itu natural. Betul? Ya, di dunia natural ini ada yang namanya detik, menit, kemudian apa lagi? Ya, jam dan selanjutnya. Oke? Kalau di dunia spiritual itu tidak ada waktu. Karena waktunya itu adalah kekal. Halo? Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang secara spiritual, Paulus datang kepada jemaat Korintus. Di dalam jemaat Korintus ini ternyata ditemukan sekalipun mereka sudah menjadi Kristen, ternyata Paulus tidak bisa berbicara secara spiritual. Ini tidak bicara tentang sudah berapa lama kamu sudah menjadi Kristen. Ini tidak berbicara tentang apakah kamu masih baru. Karena bicara tentang spiritual ini tidak bicara tentang berapa lama dan berapa usia kita secara pengikutan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berbicara tentang di sini manusia rohani, ternyata ini berbicara tentang bagaimana kita di sini tentang kedewasaan. Kedewasaan rohani maksudnya di sini. Kedewasaan rohani ini tidak berbicara tentang kemampuanmu melakukan beberapa pelayanan. No. Kedewasaan rohani tidak berbicara seberapa banyak firman yang kamu ketahui. No. Kedewasaan rohani tidak berbicara tentang seberapa banyak jenis pelayanan kamu bisa handle. Tidak. Karena di sini dikatakan sekalipun kamu dari segi usia harusnya menjadi pengajar, tapi saya masih temukan makananmu itu menjadi susu. Jadi ternyata di sini ya kedewasaan rohani itu diukur dengan namanya stature. Bahasa Inggrisnya adalah stature. Ya, yaitu posisi rohani. Oke? Ya, jadi kedewasaan rohani itu tidak berbicara tentang kemampuan kita melayani, tapi kemampuan disebut namanya stature, posisi rohani. Posisi rohani di sini berbicara tentang kemampuanmu untuk mengakses dimensi roh. Saya ulangi, posisi rohani itu berbicara ukuran dari kedewasaan. Kedewasaanmu diukur kepada bagaimana kamu memiliki posisi rohani. Posisi rohani itu adalah bagaimana kamu bisa mengakses dimensi roh, dunia roh. Makanya Paulus bilang begini, harusnya dari segi usia, harusnya aku bisa berbicara kepadamu hal-hal yang rohani. Tapi saya menemukan kamu tidak bisa menangkap hal-hal yang rohani. Ya. Kamu nggak bisa menangkap hal-hal yang rohani. Makanya kalau kita berbicara tentang di mana kita punya kemampuan mengakses dimensi roh, maka kita akan bisa mendatangkan kerajaan Allah datang di bumi. Kita bisa mengambil apa yang ada di surga dinyatakan di bumi. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab adalah orang-orang bukan yang manusia duniawi, tapi manusia rohani. Karena mereka bisa menangkap, mengambil, masuk dalam dimensi roh, kemudian mengambil apa yang ada di sana, kemudian membawanya ke bumi, itu menjadi sesuatu yang dinyatakan
praktekkan dalam kehidupan yang natural. Haleluya. Haleluya. Jadi berbicara tentang bagaimana kita memiliki yang namanya kemampuan mengakses, itu adalah sesuatu yang harus kita bisa pahami. Karena dimensi roh itu tidak bisa dimasuki karena ada password. Siapa di sini punya HP? Siapa yang punya password? Oke, lalu anakmu ambil, betul? Dia kutak-katik. Apa yang terjadi? Dia hanya kasih satu fasilitas, yaitu menelepon darurat. Betul kan? Kamu kotak-katik, tetap hanya satu fasilitas yang dipakai, itu telepon darurat. Makanya kalau kamu passwordnya sudah lupa, nah ini berbahaya. Ya, paling harus di-reset kembali kepada pengaturan semula. Memang ada beberapa itu melalui namanya nomor emailnya. Tahu nomor email? Email ya? Bukan email. Jadi di dalam HP-mu itu ada nomor akses kodenya. Ini ketika tertutup, itu yang punya ini misalkan merek Oppo, yang merek Samsung. Merek Samsung bisa mengaksesnya masuk. Yang kedua, kalau HP-mu ini hilang, ya, kamu tinggal kasih nomor emailnya sama orang Samsung, ini bisa diblokir, nggak bisa dipakai. Nah, baru tahu kan? Hanya tahu aja pakai HP. Ya, kasih. Biasanya kan mereka tanya, mana nomor emailnya? Kamu bisa apa? Nah, mau tahu nomor emailnya di mana? Baca di pengaturan. Lihat di paling bawah, itu ada biasanya ini betul ya, Juli? Email kan? Itu ada nomornya. Itu kamu catat. Kalau ini hilang dan kamu memang nggak bisa temukan, udah, siapapun nggak pakai, dia nggak pakai, saya nggak pakai, blokir. Ini hanya jadi rongsokan. Tapi kalau kamu ini hilang, kamu nggak punya email, kamu harus menyanyikan lagu Relakanlah. Nah, diizinkanlah dia memakai. Maka kamu akan relakan dia pakai. Karena apa? Dia akan hapus semua akses yang sudah kamu buat, maka dia akan bebas. Ya, catat nomor emailnya ya, catat, jangan kasih. Lalu si MC Bagas punya punya HP, nomor emailnya saya tahu, saya blok, dia nggak bisa pakai. Hati-hati, nggak bisa. Nah itu soal HP. Mau masuk ke HP itu harus ada password. Kamu tahu, masuk dalam dimensi rejuk itu punya password. Gak bisa sembarangan orang masuk ke sana. Makanya banyak orang selama ini sibuk di dalam pelayanan gereja, dia tidak bisa mengakses. Banyak orang hanya mendengar firman lalu mengcopy, copy paste. Copy paste tidak akan mempengaruhi orang-orang. Bahkan kita bisa mendengarkan khotbah berulang-ulang, kita nggak akan mengalami perubahan. Karena apa? Karena memang kita tidak memiliki akses memasuki dimensi rohnya. Haleluya. Halo, saudara bersama dengan saya? Amin. Nah, itu sebabnya dikatakan ketika kamu tidak bisa memasuki dimensinya dengan kamu tidak punya password, maka itu akan menjadi tertutup, alias namanya tidak diwahyukan. Haleluya. Haleluya. Firman yang kita terima lalu kita copy paste, Tuhan tidak bukakan meterainya, maka itu hanya sejenis hafalan. Haleluya. Saya akan ajarkan hari ini ada 3 password untuk kamu bisa masuk kepada dimensi roh. Ya. Ada orang kita ajar firman, kita mudah-mudahkan, jungkir balik, dia tetap begitu saja. Lagunya kesukaannya adalah aku masih seperti yang dulu. Bingung terus. Udah dapat firman, udah dikhotbahin, udah didoakan, bingung. Kenapa? Masih termeterai. Tidak ada akses memasuki ke sana. Ketika kamu tahu cara masuk ini, kamu punya tahu cara passwordnya, dan kamu bisa masuk ke sini, maka kamu akan masuki mata rantai pewahyuan demi pewahyuan. Firman itu tidak akan menjadi asing bagimu,
Tapi firman itu akan menjadi sesuatu yang terus kamu dimasuki dimensi demi dimensi. Haleluya. Walaupun kamu masih kecil, ketika kamu bisa menangkap apa yang saya katakan ini, maka kamu juga akan bisa seperti Samuel. Umur 2 tahun dia sudah diantar mamanya ke sana. Umur 13 tahun Tuhan sudah harus curhat kepada Samuel. Karena Imam Eli adalah imam yang hampir tidak berfungsi. Karena dia tidak menjalankan tanggung jawab yang pertama, dia tidak menjaga ada api yang terus menyala di dalam rumah. Yang kedua, dia tidak membangun kekudusan di dalam bait suci. Karena apa? Karena Hofni dan Pinehas anaknya itu menjadi anak dursila, orang jahat. Halo? Halo? Tetapi Samuel bisa masuki aksesnya. Hanya dia belum punya password. Sampai 3 kali ya Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel. Dia datang kepada Imam Eli. Apa katanya? Ada apa Bapak? Samuel bingung. Aku nggak ada manggil. Dari tadi aku tidur. Pulang pergi sana tidur. Samuel pergi lagi ke tempat tidurnya. Dia tidur. Tiba-tiba ada dengar suara lagi. Samuel. Dia datang lagi kepada Imam Eli. Ada apa Bapak? Aku tidak memanggilmu. Tidurlah 2 kali. Ketiga kali Tuhan masih memanggil. Samuel. Mudah-mudahan Samuel langsung bisa mendengar dalam nama Yesus. Haleluya. Karena juga aksesnya. Amin. Ya. 3 kali dia datang. Lalu apa yang terjadi? Imam Eli bingung. Aku tidak ada memanggilmu. Baru dia ingat, oh ini suara Tuhan. Lalu ingat, Imam Eli bilang, kalau sekali lagi kamu mendengar, saya kasih kamu password. Passwordnya adalah, aku di sini Tuhan, aku mendengar, berbicaralah. Ada password. 3 kali Tuhan bicara tidak bisa mendengar. Dia datang ke tempat, dia tidur lagi keempat. Tuhan memanggil hal yang sama. Tapi karena passwordnya sudah dia dengar, dia sudah tahu. Ketika berkata Samuel. Apa kata Samuel? Ya Tuhan, aku di sini. Aku mau mendengar. Begitu dia buka password itu, Allah curhat kepada Samuel. Kenapa dia curhat? Karena dia sakit hati kepada yang namanya Imam Eli karena Hofni dan Pinehas. Lalu Tuhan bicara kepada dia, aku akan memutuskan mulai dari sekarang tidak ada lagi keturunan dari Imam Eli akan menjadi imam untuk seterusnya. Samuel gemetaran, masih 13 tahun. Tiba-tiba dia punya akses ke surga. Tuhan berbicara kepada dia, Tuhan curhat kepada dia. Dia simpan kata Tuhan itu. Pagi-pagi Imam Eli sudah tahu Tuhan tidak bicara kepada saya, tapi Tuhan bicara kepada Samuel. Dia panggil Samuel sini. Berbicara, apa kata Tuhan tadi? Samuel ketakutan. Lalu dia ambil tangannya. Sini, tanganmu. Dia kasih ke pangkal bayi. Kamu harus bersumpah. Apa saja yang Tuhan katakan tadi malam, kamu harus mengatakannya kepada saya. Demikianlah kamu, kalau kamu mengurangi dan menambahi, maka kamu juga akan mendapat celaka. Samuel berbicara 1, 2, 3, 4, 5. Apa kata Imam Eli? Dia Tuhan. Jadilah demikian. Samuel punya akses. Dia tahu cara masuk, dia tahu sebelumnya Tuhan berbicara, tapi tidak tahu itu jenis suara seperti apa. Dia tidak tahu itu suara Tuhan. Tapi ketika dia tahu passwordnya, Imam Eli mengatakannya. Tapi Imam Eli walaupun tahu passwordnya, dia tidak bisa masuk akses itu. Kenapa? Dimensi tertutup bagi dia. Tapi dia tahu passwordnya. Ketika Imam Eli berkata, oh aku tahu sekarang, tapi Tuhan sudah tidak bicara lagi kepada saya. Tapi itu password itu Tuhan. Ketika dia berbicara sekali lagi, katakanlah di sini aku Tuhan berbicara. Sejak hari itu, katakan sejak hari itu. Katakan sejak hari itu. Samuel
bisa memasuki akses dimensi surga. Haleluya. Pada waktu dia masih muda, dia terus berbicara, bernubuat, menyampaikan bernubuat. Tidak ada inaugurasi, tiba-tiba orang Israel bilang, kemudian tahulah orang Israel bahwa jabatan nabi telah diberikan kepada Samuel menggantikan imam Eli. Bukan hanya Samuel bisa masuk akses dimensi roh, tapi dia juga bisa mendatangkan dimensi roh itu kepada orang Israel. Bahkan orang Israel dituliskan dalam Alkitab, selama Samuel memerintah, apa yang dikatakan? Selama Samuel memerintah sebagai hakim, bangsa Filistin tidak bisa memasuki Israel. Ini posisi rohani, katakan posisi rohani. Katakan ini posisi rohani. Kalau kamu mengerti apa yang saya katakan hari ini, kekristinanmu akan berubah. Kalau kamu tahu yang namanya password untuk masuk dalam dimensi roh, maka kamu akan mulai melihat pertumbuhan rohanimu akan mulai signifikan. Haleluya. Kalau kamu tahu apa yang saya sampaikan hari ini, tidak akan ada lagi kebingungan di dalam hidupmu. Karena kamu tahu password masuk dalam dimensi roh. Kamu memasukinya, kamu mengambilnya, dan kamu mengambil semua yang ada di sana. Saya kasih tahu, dimensi roh itu adalah tempat emas berada. Jangan langsung kau pikir itu Mas Bambang, Mas Joko, bukan. Mas yang saya maksud di sini, semua kekayaan surga ada di situ. Makanya Yesus mengajarkan kita berdoa. Dalam Matius 6 ayat 9 berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu artinya apa? Kamu punya kemampuan mengakses apa yang ada di surga, dinyatakan di bumi. Inilah kekristenan. Kita bukan sedang menjalankan tata ibadah yang mati, tapi kemampuan kita ketika kita memberitakan firman, orang yang mendengarnya, dia juga punya kemampuan masuki akses itu. Sehingga apa? Dia mengalami pertumbuhan. Walaupun mau mulutmu berbusa-busa menyampaikan begini 1, 2, 3, orang tetap sama. Karena apa? Karena bagimu masih tertutup. Yang kedua, bagi orang itu juga masih tertutup. Sehingga apa? Mereka punya telinga tidak bisa mendengar, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat, mereka punya hati tapi tidak bisa mengerti. Paulus bilang, aku datang kepadamu, tapi aku tidak bisa berbicara kepadamu tentang hal-hal yang rohani. Kalau bahasa Inggris dikatakan, aku tidak bisa bicara kepadamu dalam roh. Hei, saya mau sampaikan ini dalam roh. Saya tidak peduli berapa usiamu, berapa lama kamu sudah dalam gereja. Saya tidak peduli, tapi kalau kamu berdoa kepada Roh Kudus supaya saya memahami ini, saya diberikan pengertian ini, maka tidak akan ada kebingungan. Kamu tidak akan selalu memutar-putar dalam hidupmu. Kamu tidak bisa menyelesaikan satu masalah, satu belum selesai sudah datang yang lain. Sehingga apa? Kamu menjadi pemborong masalah. Sampai hari ini pun kamu pun tidak punya akses untuk bisa membukakan meterai-meterainya. Kenapa? Matamu tertutup, telingamu tertutup, hatimu tidak bisa mengerti. Saya tahu ketika saya bicara tentang kebenaran ini, ada beberapa di antaramu hatimu mulai bergetar. Kenapa? Kamu tahu, kamu menantikan firman yang seperti ini. Karena ketika saya bicara ini tidak bicara tentang copy paste. Kamu bisa saja memimpin pujian di satu tempat, tapi orang-orang gak mengalami dimensinya. Karena kamu sendiri pun copy paste. Kamu sendiri pun tidak punya kemampuan melihat, mendengar, dan kamu tidak mengerti. Kenapa itu menjadi materai? Kenapa? Kamu tidak tahu password. Haleluya. Haleluya. Sehingga kamu hanya menangis, Tuhan, kok saya nggak bisa selesaikan ini. Tuhan bilang, saya juga nggak tahu kenapa kamu ada di posisi itu. Sementara pintunya sudah dibuka. Haleluya. Katakan pintunya sudah dibuka. Password untuk memasuki dunia roh
sudah dibukakan. Kelahiran baru adalah pintu pertama supaya saya sebagai ciptaan yang baru bisa masuk kepada akses itu. Haleluya. Makanya dikatakan Yohanes 3 ayat 3 dan 5 berkata apa? Jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ayat 5 berkata kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ada kata pertama melihat, kemudian masuk. Tulis ayat itu. Kamu selidiki apa yang saya katakan. Kenapa? Karena nggak bisa punya akses. Kamu dengarin firman tapi iya bentar lagi. Iya, nah lalu tidur. Kenapa? Tidak dibukakan. Tapi kalau ada pengkhotbah dia pelawak, tertawa. Lalu apa yang diingat? Yang lawaknya, bukan firmannya. Maka banyak pendeta ya jadi pelawak di mimbar. Kalau pelawak disenangi, karena apa? Hanya karena lawaknya. Tapi ketika ditanya, tadi firman apa? Nggak tahu. Yang lucu-lucu baru ingat. Ya lebih baik nonton apa namanya? OPJ, OPK, OPR. Ya, halo. Makanya Papa dan Mama melihat kalian ini walaupun masih kecil tidak berbicara tentang usia. Karena kita juga sudah melihat di dalam Alkitab bahwa Samuel pun masih 2 tahun bisa mengakses ke sana. Kenapa saya bilang mengakses? Sementara Uza memegang tabut perjanjian disambar oleh Tuhan. Samuel peluk tabut perjanjian tidak mati. Kenapa? Karena Samuel 2 tahun sudah diantar mamanya. Namanya siapa? Baru apa dia? Supaya tidak tegang ya. Hana bawa 2 tahun. Coba kamu bayangin apa yang bisa dikerjakan 2 tahun. Pastilah dia pegang ini. Dia masuk ke tabut perjanjian. Ada ruang pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dia pasti akan mau tahu yang mana ini. Dia pegang. Dia tidak pergi kepada roti sajian. Mungkin dimakannya roti itu 2 tahun loh. Kemudian masuk ruang maha kudus. Sementara di dalam perjanjian hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus. Tapi Samuel masuk tidak mati. Kalau dia hanya karena polos, tidak mungkin. Hana sudah membukanya. Karena ketika dia sebelum hamil dia bilang, Tuhan, kalau kau berikan aku anak laki-laki, maka aku akan berikan dia anak Nazir katanya. Bahwa pisau cukur tidak akan bisa memotong rambutnya dan anggur tidak akan pernah bisa menyentuh mulutnya. Dia sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Mamanya sudah membukanya. Waktu diantar hampir 1 tahun, Elkana bilang, kamu nggak pergi persembahan? Enggak. Aku akan sapi anak ini. Kalian pergi saja dulu. Tetapi nanti setelah 2 tahun, setelah dia pisah susu, saya akan bawa dia seumur hidupnya. Terserah Tuhan apa yang terjadi dengan dia. Tapi Samuel punya kemampuan untuk bisa mengakses. Kalau kau bisa mengakses apa yang saya katakan ini, kamu nggak perlu bergumul untuk jadi pintar. Kenapa? Karena di sana semuanya ada. Haleluya. Kamu nggak perlu bergumul dalam dunia kerja. Ini bukan soal profesional. No, saya tidak bicara tentang profesional. Tapi saya bisa memimpin perusahaan. Tapi karena saya tahu bagaimana memasuki aksesnya, bagaimana saya akhirnya dipakai untuk bisa melihat apa yang harus saya lengkapi, dalam apa yang harus saya pimpin. Ini bicara tentang bagaimana kamu punya kemampuan masuki aksesnya. Saya nggak punya basic sekolah pendidikan, tapi saya buka sekolah. Kepala sekolah dapat kepala sekolah penggerak lagi. Ya kan? Sekolahnya kecil. Kalian ada di sini sekarang. Saya tahu bahwa kalian pun ada di sini itu bukan karena saya mau, Tuhan yang mau supaya kalian bisa memahami dimensi ini. Ketika kalian mengerti ini, maka saya percaya surga bukan sesuatu yang susah, tapi akan surga itu akan menjadi terbuka seperti kata Mam tadi. Haleluya. Konsentrasi di sini. Amin. Haleluya. Jadi berbicara tentang posisi rohani adalah kemampuan kita untuk bisa menangkap dimensi rohani. Kamu bisa masukin pintunya. Nah, mari kita belajar Matius 13 ayat 10. Haleluya. Matius 13 ayat yang ke-10.
ayat yang 10 sampai 13. Cek. Haleluya. Matius 13 ayat 10. Sudah dapat semua? Ayo ready? Saya ingin kamu memahami ketika kita mendengarkan firman itu ibarat air. Kita bisa rasakan airnya setumit, selutut naik sampai kita bisa ditenggelamkan. Amin. Makanya ketika kamu mulai merasakan air rohani mulai naik, kamu gak akan mungkin diam sampai atau ngantuk. Kamu pasti inginkan itu semakin banyak dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kamu merasakan air itu responi. Katakan responi. Katakan responi. Bagaimana kamu meresponinya? Katakan amin. Yes. Ya. Itu adalah respon rohmu untuk kamu bisa menangkap. Haleluya. Haleluya. Amin. Harus haus dan lapar untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk makanan rohani kita harus menginginkannya. Matius 4 berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi firman yang diwahyukan, yang dibukakan. Oke, mari kita lihat Matius 10 ayat Matius 13 ayat yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3 ya, ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Garis bawahi, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat yang ke-11, kita lanjut 1, 2, 3 ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ini problemnya, ini masalahnya. Haleluya. Kenapa kita bisa mendengarkan firman Tuhan tapi seperti perumpamaan, sepertinya termeterai? Dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu, Yohanes dan juga malaikat sampai menangis karena tidak ada yang sanggup membuka meterai.